Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar subbab tentang bentuk molekul atau geometri molekul atau dinamakan sebagai struktur dasar molekul, gitu ya. Mengapa kita harus belajar bentuk molekul? Itu untuk menentukan sifat suatu senyawa, gitu ya. Jadi tujuannya kalian menentukan sifat suatu senyawa. Kemarin kita sudah bisa belajar tentang senyawa kovalen, kemudian bisa menggambarkannya, gitu ya. Kita akan menentukan bagaimana bentuk molekul itu. Nah, bentuk molekul itu ada dua teori besar yang mencetuskannya, gitu ya. Ada teori VSEPR, gitu ya, atau valence self electron repulsion, itu mengatakan bahwa menjelaskan bagaimana pasangan elektron itu dalam suatu senyawa mempunyai gaya tolak, gitu ya, sehingga atom-atom tersebut menempatkan dirinya dalam kondisi yang paling stabil atau gaya tolak yang paling minimum, gitu. Jadi adanya efek gaya tolak itu tadi, makanya elektron itu menempati tempat-tempat tertentu sehingga dia mampu membentuk bentuk molekul tertentu, gitu loh maksudnya ya. Tapi teori itu akhirnya disempurnakan oleh teori domain elektron. Teori ini mempertimbangkan jumlah pasangan elektron, yaitu adanya pasangan elektron bebas atau disebut sebagai PEB dan juga pasangan elektron ikatan atau PEI. Belajar apa gitu ya nak ya? Kita akan belajar tentang bentuk atau geometri molekul. Itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk molekul dasar dan bentuk molekul turunan. Kalau bentuk molekul dasar itu adalah molekul-molekul yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB, sedangkan kalau bentuk molekul turunan itu mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB. Ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita harus tahu dulu istilah-istilah penting yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang kedua, kita akan belajar tentang bentuk dasar molekul tanpa PEB. Yang ketiga, kita akan belajar bentuk molekul dengan PEB. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang istilah penting dulu. Ada PEI, yaitu pasangan elektron ikatan. Ada PEB, yaitu pasangan elektron bebas. Ada domain elektron, yaitu PEI ditambah dengan PEB. Jadi pasangan elektron ikatan ditambah dengan pasangan elektron bebas itu dinamakan sebagai domain elektron. Kemudian kita ada lambang molekul. Lambang molekul itu dituliskan atau disimbolkan atau dilambangkan dengan A, X, M, gitu ya, E, N. A itu apa? A itu dianggap sebagai atom pusat. X itu adalah atom yang diikat, jadi jumlah PEI-nya, gitu ya. Sedangkan M adalah jumlah PEI-nya, M di sini. Kemudian E adalah jumlah PEB-nya. Gitu ya, PEB sedangkan N adalah jumlah PEB. Ya, dilambangkan A atom pusat, X jumlah PEI, M jumlah PEI, E PEB, N jumlah PEB. Gitu ya. Contohnya kita NH3. Kemarin kita sudah bisa menggambar NH3, gitu ya. N itu elektron valensinya 5, H3 kali 1 dari 8, ada 8 elektron valensi seluruhnya, atau 4 pasangan elektron. Kita gambarkan seperti ini kan. Kemudian ada 1 pasang elektron juga. Ya. Itu kita beri tanda warna merah, itu adalah berarti pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada 3. Pasangan elektron ikatannya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Kemudian pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada 1 di atas ini, warna biru ya. Jadi pasangan elektron ikatan itu adalah pasangan elektron di sekitar atom pusat yang digunakan untuk berikatan dengan atom tetangga. Kalau pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron di sekitar pusat, atom pusat loh ya, di sekitar atom pusat pokoknya, bukan di atom tetangga, di sekitar atom pusat yang tidak digunakan ya untuk berikatan dengan atom tetangga. Berarti domain elektronnya berapa? P. Kan domain elektron itu PEI ditambah dengan PEB. Berarti PEI-nya 3, PEB-nya 1. Ada 4. Maka lambang molekulnya adalah A, X, ya. A itu tetap ditulis A, ini menyatakan apa? Atom pusat. Kemudian X. X itu PEI, jumlah PEI-nya berapa? 3. Kemudian E itu adalah PEB, jumlah PEB-nya berapa? 1. Berarti
AX3E1 karena 1 itu tidak perlu ditulis, jadi langsung AX3E, gitu ya. Nah, kalian akan belajar tentang geometri dasar molekul atau struktur dasar molekul yang tanpa PEB. Ada beberapa jenis. Pertama, ada domain 2, yaitu bentuknya linear, sudutnya 180 derajat ya. Jadi bentuk bundar-bundar ini mewakili atom-atomnya. Yang bulatan di tengah ini atom pusat, bulatan di pinggir-pinggir ini adalah atom tetangga. Maka lambang molekulnya adalah AX2 karena dia tidak punya PEB kan, maka E-nya tidak ada, hanya A atom pusat, X PEI, jumlah PE-nya berapa? 2 ya. Kemudian domain 3 ya, segitiga planar, dinamakan sebagai segitiga planar, besar sudutnya adalah 120 derajat. Maka lambang molekulnya adalah AX3 ya, karena tidak punya PEB maka hanya punya PEI sebanyak 3. Ini domain 3. Nah, kemudian tetrahedral. Tetrahedral itu berarti domain 4. Nah, ini atom pusatnya di sini, tetangganya di pinggir-pinggir, bentuknya seperti ini ya. Maka lambang molekulnya adalah AX4. Dan ada domain 5 dinamakan sebagai bipiramida trigonal atau segitiga bipiramida boleh, atau trigonal bipiramida juga boleh. Jadi ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini di tengah-tengah atom pusat. Ya, dinamakan sebagai AX5. Ya, lambangnya. Kemudian ada oktahedral. Ya, ada domain 6 itu dinamakan sebagai oktahedral. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom tetangga yang mengelilingi atom pusat, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada yang horizontal, ada yang vertikal, sebanyak 2, horizontal sebanyak 4 ya. Nah, itu lambang molekulnya adalah AX6 ya. Ibu ulangi sekali lagi, ada domain 2 dengan lambang AX2 dinamakan sebagai bentuk linear, sudutnya 180 derajat. Kemudian domain 3, lambang molekulnya adalah AX3, bentuknya adalah segitiga planar atau segitiga datar gitu juga boleh ya. Kemudian domain 4, lambang molekulnya adalah AX4, tetrahedral, ada 4 ini. Cara menggambarnya ini berarti bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian atas. Gitu ya, sudutnya sekitar 109,5. Kemudian ada domain 5 dengan lambang AX5 dinamakan sebagai bipiramida trigonal. Sudutnya ada 2 jenis. Yang tampak horizontal ini 3 ya. Nah, bentuk segitiga ini adalah 120 derajat. Kemudian yang tampak vertikal ini seperti ini. Nah, ini siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian ada oktahedral, ini domain 6. Makanya di lambang molekulnya adalah AX6. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya keseluruhan adalah 90 derajat. Gitu ya. Oke. Langsung ke contoh domain 2 atau lambangnya adalah AX2. Contoh molekulnya atau senyawanya adalah BeCl2. Kita hitung dulu. Be punya 2 elektron valensi, Cl punya 7 elektron valensi. Maka elektron valensi keseluruhannya adalah 2 ditambah 7 kali 2. Berarti 2 tambah 14 ada 16 elektron valensi. Atau 8 pasangan elektron. Digambarkan. Nah, seperti ini. Yang jadi fokus utama kita hanya Be dengan PEI-nya, ikatannya. Nah, kita kan bisa ketahui bahwa jumlah pasangan elektron ikatannya Be itu hanya 1, 2. Gitu ya. Maka bentuk geometri molekulnya adalah linear. Ini tengah ini sebagai atom Be, kemudian pinggir-pinggir ini menunjukkan atom Cl. Gitu ya. Kemudian contoh senyawa domain 3, AX3 gitu ya. Contohnya adalah BCl3. B adalah golongan 3A, elektron valensinya 3, Cl golongan 7A, elektron valensinya 7, maka elektron valensi seluruhnya adalah 3 ditambah 7 kali 3 sama dengan 24 elektron valensi atau ada 12 massa elektron. Digambarkan ya. Ingat kemarin dikasih satu pasang dulu dengan atom tetangga.
Yang jadi fokus kita adalah ini, ya, di antara B dengan CL, B dengan CL. Ini garis-garis di sekitar CL ini kita abaikan karena dia bukan pasangan elektron ikatan, bukan pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Hanya di sekitar atom pusat ini yang kita perhatikan. Berarti hanya ada 1, 2, 3 pasangan elektron ikatan. Tidak ada pasangan elektron bebas. Maka geometri molekulnya adalah segi 3 planar. Nah, ini di tengah ini mewakili atom B, pinggir-pinggirnya ini adalah atom-atom Cl. Jadi ya, kenapa dinamakan sebagai segitiga planar atau segitiga datar ya? Karena kalau kalian gambar di bidang datar bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Sudutnya adalah 120 derajat. Berikutnya adalah domain 4. Ada AX4, contohnya adalah CH4. C golongan 4, H golongan 1, maka kalau dihitung elektron valensinya 4 ditambah 1 kali 4, karena hanya jumlahnya 4. 4 tambah 4 sama dengan 8 elektron valensi atau ada 4 pasangan elektron. Gambarkan, nah CH4 ada 4 pasangan elektron, seperti ini. Jadi sekarang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pasangan elektron ikatan, maka bentuknya adalah tetrahedral. Di tengah ini yang warna putih mewakili C, kemudian yang atom-atom tetangganya ini berarti H. Gitu ya. Sudutnya adalah 109,5 derajat Celcius. Derajat. Ya, bentuknya adalah tetrahedral. Sekarang yang domain 5. Domain 5 itu contohnya PCl5. P golongan 5, Cl golongan 7. Berarti elektron valensi seluruhnya adalah 5 ditambah 5 kali 7. Berarti sama dengan ada 40 elektron valensi atau 20 pasang elektron. Pertama-tama tetap langkahnya gambarkan P di tengah, kemudian Cl, Cl, Cl di atom tetangga, terus 1 pasang. Terus pasangan elektron yang sisa ditaruh di atom tetangga. Nah, ini yang kita fokuskan hanya pada atom pusatnya. Berapa pasang elektron ikatannya? 1, ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang elektron ikatan. Nah, berarti dia lambangnya benar, AX5, tidak punya pasangan elektron bebas. Maka geometri molekulnya adalah seperti ini, trigonal bipiramida. Ya, di tengah ini menunjukkan P, kemudian di pinggir-pinggirnya ini adalah Cl, Cl, Cl. Gambarnya gimana? Berarti di tengah dulu, kemudian ke arah depan sini, ke arah belakang, horizontal kita, terus kan yang vertikal 2. Ya, yang vertikal itu dinamakan sebagai axial bond, ikatan aksial, sedangkan yang mengarah horizontal itu ekuatorial. Ya, itu namanya trigonal bipiramida atau bipiramida trigonal boleh, atau segitiga bipiramida atau bipiramida segitiga boleh. Gitu ya. Kenapa kok dinamakan sebagai bipiramida? Bi itu artinya 2 ya. Kalau gambarkan seperti ini kan bentuknya seperti piramida. Ya, piramida yang sebanyak 2 digabungkan. Makanya dinamakan sebagai bipiramida. Kenapa trigonal? Karena alasnya adalah segitiga seperti ini. Kemudian ada sekarang contoh senyawa dengan domain 6, yaitu lambang molekulnya adalah AX6. Contohnya adalah SF6. Jadi ya, elektron valensi dari S adalah 6, elektron valensi F adalah 7. Berarti elektron valensi seluruhnya adalah 6 ditambah 7 kali 6. 6 tambah 42 ada 48 elektron valensi atau 24 pasang elektron. Digambarkan S di tengah-tengah, kemudian ada 6F mengelilinginya, dikasih satu pasang, gitu ya. Kemudian sisa pasangannya ditaruh di F. Ingat sekali lagi, yang jadi fokus utama kita adalah elektron ikatan di sekitar F saja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron ikatan dan tidak punya pasangan elektron bebas. Maka bentuknya adalah, geometrinya adalah oktahedral seperti ini. Di tengah-tengah ini mewakili S, kemudian yang di pinggir-pinggir mewakili F. Dinamakan sebagai oktahedral. Bisa ya? Jadi ada domain 2, ada domain 3, ada domain 4, ada domain 5, ada domain 6.
Ya, domain yang bentuk aslinya tidak punya PEB, jadi hanya pasangan elektronik atom saja. Yaitu dinamakan sebagai bentuk molekul dasar. Oke, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Nanti kita juga akan tetap latihan soal.